ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus sedaya sesepuh, pengurus dan pembina takmir Masjid Aulia yang semoga sehat selalu, panjang umur. Ustadz Fuad yang selalu setia melayani jamaah, semoga beliau nanti menjadi sopirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ibu-ibu napa tasik perawan sedaya niki? Nggih. Jamaah ding-ding ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ding-ding nggih. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu setelah beberapa puluh tahun. Kita diberikan amanah oleh Allah sebelumnya kemarin. Semoga selama kita nggak ketemu hingga hari ini Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kita, yang telah mencintai kita sejak dulu, mendoakan kita, eman-eman kita, bahkan dengan kecintaan kita kepada beliau, insyaallah di yaumul qiyamah kita nanti akan mendapatkan syafaatnya. Sebagai ucapan rasa syukur kepada beliau, setiap saat, setiap waktu kita bersyukur kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita di yaumul qiyamah nanti disyafaati oleh Al-Quran, beliau, dan tergolong ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Niki njenengan pengen materi napa Bu? Masalah perawan-perawan yang akan masuk surga ngoten nggih. Lah wau jenengan bilang ting-ting ngoten nggih. Kula bingung bahas napa niki nggih. Assalamualaikum Mbah Huti, ya Allah luar biasa. Itu santri saya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Semampir nggih. Nggih. Ya Allah. Beliau ahli bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ya, saya masih ingat, saya tidak akan lupa. Nanti kalau jenengan masuk surga dulu, jenengan geret kula nggih, Bu. Bu Yanah toh? Bu Yanah nggih jenengan? Nggih, jenengan geret kula. Nggih. Semoga nanti bisa saling geret. Alhamdulillah, saya masih dipanggil oleh jamaah saya yang dulu kenal 2007 kalau nggak salah. Saya masih kecil segini itu ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah ketemu lagi. Kula manggil Mbah mohon nggih. Nggih. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang tadabbur Al-Qur'an, tadabbur ya. Tadabbur Al-Qur'an itu menggunakan ketajaman hati, lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan makna yang terjauh. Iya. Biasanya kalau saya ngajar itu kalau misalkan
murid saya keliru, ulangi. Saiki gantian aku sing dikongkon, ulangi Ustaz. Oh iya nggak apa-apa, terima kasih. Biasanya kan misalkan saya nyontohkan kepada jamaah, kemudian setelah saya contohkan, ulangi lagi ya, ulangi lagi. Saya gantian kulo saya dikengken, ulangi Ustaz. Nggak apa-apa, bukan balas dendam. Tadabbur Al-Quran adalah menggunakan ketajaman hati. Jadi pakai hati, bukan pakai fisik ya, pakai hati. Lewat proses perenungan yang mendalam, dilakukan secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Ini bisa dimaknai dengan hikmah Al-Quran. Hikmah. Jadi kalau hikmah itu sudah fokus kepada Allah, tidak fokus kepada manusia. Jadi fokus kepada Allah, tidak pernah menyalahkan manusia dan lain-lain. Itu. Ada 10 kunci tadabbur Al-Quran. Ada 10 kuncinya. 10 kunci terungkap dalam sebuah ungkapan liislah tartaji. Liislah tartaji. Itu kependekan atau singkatan yang terdiri dari 10 huruf. Liislah tartaji. Yang pertama huruf lam. Lam itu maksudnya adalah lub. Artinya lub itu hati, hati. Lub, L-U-B-B, tulisannya Latin ya. Maknanya bahwa cinta Al-Quran itu merupakan kunci pertama untuk tadabbur. Penjenengan enggak akan disebut dengan orang yang cinta Al-Quran kalau enggak kesini. Kalau kesini kan mesti cinta Al-Quran ya. Banyak orang yang bisa dilakukan ya ketika pakai hati. Minimal enek wong ngaji kuwi seneng. Udah. Ini maksudnya ke situ. Enek wong ngaji seneng. Dene ra patek iso ya ora apa-apa. Tapi seneng lek wong ngaji. Minimal itu. Ada orang ngaji, ada orang tenanan Qur'ane, bukan malah dikendon-kendoni. Wis tuwek ompong ngoyo-ngoyo. Wah malah untune pasangan mencolot ngolek di munidho misalkan. Itu anggap aja itu bukan pengaruh yang baik. Ada nggak kira-kira orang yang mempengaruhi jenengan tidak baik dalam hal ini? Ngaji. Wong kecilik yo ngaji ora usah bolan-balani panggah golek guru ae. Mbok yo dideres dhewe bendina. Yo terange kaya ngene kok deres piye to ya? Jadi ngeten, Rasulullah niku sedone umur pinten? 63. Rasulullah itu mulai dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun. Beliau enggak pernah menolak ketika diulang karo malaikat Jibril. Artinya belajar Al-Quran itu seumur hidup. Begitu dawe Mbah Yai Arwani, begitu dawe Mbah Yai Basori Alwi almarhum al-maghfurlah lahuma. Jadi beliau berpesan begitu. Wong maca Quran ki sampai mati. Wong belajar Al-Quran ki ya sampai mati. Wong ngajar Quran sampai mati. Sampai kapanpun. Lelek mboten ngoten, terus urip iki arepe diisi apa ngoten lho. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah Mujib insyaallah ahlul Quran nanti jadi keluarga Quran nggih. Hidupnya untuk Al-Quran. Terus kalau ada dengar kata-kata Al-Quran langsung termotivasi untuk mengikuti, memperjuangkan, mengelola hingga terkumpul 200 juta pasukan seperti ini. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu kalau tidak pakai hati maka tidak bisa tergiring ke sini, akan bisa. Jadi ini bagian dari tadabbur Al-Quran. Ada orang bilang begini, maca Al-Quran kok diapi-api ini, belajar terus dinggo apa misalkan, dinggo apa ngono ya.
Yang penting kan belajar maknane terus dilakoni, diamalkan, yang penting diamalkan. Lah, orang belajar Al-Qur'an sampai maksimal, membacanya sampai bagus, itu sebuah amalan yang terbaik. Paham nggih? Percuma Al-Qur'an diwaca tok gak diamalne. Loh, sinten sing jenengan tuduh gak ngamalne niku sinten? Orang yang membaca Quran sungguh-sungguh kepada gurunya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gurunya nyontohkan, muridnya menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya menirukan. Itu sebuah amalan yang sejak dulu Rasulullah ya begitu. Rasulullah mendengarkan dari malaikat Jibril, Rasulullah menirukan. Rasulullah mengajarkan, sahabat menirukan. Sahabat mengajarkan, tabi'in menirukan sampai kepada kita. Dan insya Allah bacaan yang kayak gitu, insya Allah tidak bertentangan dengan bacaan orang Arab. Gimana? Maka itu bagian dari cinta dengan Al-Quran. Katanya cinta itu butuh bukti, gimana? Butuh bukti. Tidak hanya I love you, you love me, lap-lapan. I like you, you like me, like-likean. Tapi dibuktikan ya di dalam perbuatan setiap hari. Hati adalah alat untuk memahami Al-Quran, sementara hati itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Jering jenengan baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ala didik, di dalam agamamu, wa ala ta'atik, di dalam ketaatan kepadamu. Kan itu doa biasanya doa orang-orang sufi, orang-orang yang hatinya dalam, atau boleh disisipkan pada saat sebelum salam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi tetap hatinya di dalam agama Allah dan di dalam ketaatan kepadanya. Allah membolak-balikkan hati sesuai kehendaknya. Seorang hamba sangat butuh kepada Rabb-nya agar hatinya dibukakan untuk Al-Quran, sehingga ia bisa melihat perbendaharaan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mencakup semua. Ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram, mencakup semua. Jika tidak ada, sudah diterjemahkan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Maka ikuti ulama yang bijak, bukan ulama yang suka menyesatkan, suka membid'ahkan. Ya. Itu yang pertama, lub hati. Kalau tidak pakai hati, jenengan nggak mungkin hadir di sini. Okay? Ya. Yang kedua, huruf alif adalah ahdaf, tujuan-tujuan atau ahmaliyah atau amaliyah ya. Maksudnya adalah apakah Anda telah mengetahui tujuan-tujuan membaca Al-Quran? Mengapa Anda membaca Al-Quran? Jenengan ngertos tujuan membaca Al-Quran itu? Tujuannya apa? Memperbaiki baca Al-Quran. Apa malih? Apa? Supaya dicintai oleh Allah. Ya sudah, kedua-duanya sudah dapat. Supaya bacaannya bagus, benar. Supaya dicintai Allah artinya supaya diridhoi oleh Allah, itu intinya. Kedua-duanya sudah inti benar. Lah kalau jenengan nggak belajar nggak mungkin bagus. Ya. Terus kemudian sesulit apapun ngaji jenengan, pun mutung, pun nyerah. Wis timbang angel wis gak usah ngaji ya. Jangan. Jenengan salah pun di dalam belajar Al-Qur'an kepada gurunya, kok salah pun jenengan masih di dalam garis ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ahlul Quran akan dikumpulkan dengan para nabi, para malaikat. Tapi ketika penjenengan sebagai orang yang terbata-bata ngajinya, kata Rasulullah, penjenengan mempunyai dua pahala, thalabul ilmi karo pahala kangelan. Kangelan we oleh pahala, salah we oleh pahala apa maneh? Bener. Ini memaknai tadabbur secara hati. Jenengan harus banyak berbuat. Di sini maksudnya amaliyah itu jenengan harus banyak berbuat terhadap Al-Qur'an. Kira-kira jenengan jarang-jarang baca Quran, kira-kira lancar enggak ngajinya?
Terus kemudian jenengan bisa dulu, ini misal ya contoh, tapi orang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kayaknya sudah nggak ada kayak budaya kayak gitu. Yasin wal Qur'anil hakim. Ada nggak masih nggak ngaji orang kayak gitu? Innaka la minal mursalin. Ada nggak orang ngaji kayak gitu? Ada. Jenengan masih begitu apa enggak? Terus kenapa jenengan berubah? Karena belajar sendiri atau berguru? Dan berguru butuh waktu lama atau sehari 2 hari? Kalau sewenang, ini namanya tadabbur gitu. Ini namanya tadabbur. Jenengan berarti paham sudah. Berarti teruskan, jangan nyerah, karena jenengan masih di garisnya Allah Subhanahu wa taala, di garis ridhonya Allah. Ngoten lho. Lanjutkan mboten? Jenengan sudah paham. Kalau tanggap berarti wis masuk, langsung masuk ilmunya jenengan. Tujuannya membaca Quran adalah memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Aku nek bener oleh 10 kata Rasulullah, nek salah oleh 1. Dan kedua-duanya di dalam garis ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho. Jadi nek salah ki bener, salah kok bener. Salah itu oleh pahala 1, bener oleh pahala 10. Nah tadi kita berjuang untuk benar, dan kedua-duanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Dan jenengan ketika bisa mempengaruhi orang untuk menyampaikan ini, jenengan harus sabar dan pelan-pelan. Soalnya kadang jenengan tujuannya apik tapi diarani keminter. Iya. Karena faktanya adalah jenengan yang nasihati dia, sesungguhnya jenengan lebih pinter. Dia pengen lebih pinter dari jenengan, tapi tidak berbisa dia. Maksudnya gak iso ngoten lho maksudnya. Ada enggak wong iki sakjane gak patek pinter, terus jenengan lebih pinter, terus orangnya meri, terus wong jenengan dielek-elek. Pernah enggak ada orang kayak gitu? Tapi biasanya orang sana, Bu. Semoga orang sana tidak pindah ke sini. Insya Allah orang-orang sini orang-orang yang baik. Ya, sudah. Jadi kalau jenengan digitukan, maksud saya jangan dibalas. Jangan dibalas kersane. Jenengan tetap ngaji, tetap ngaji, ngoten lho. Siapa tahu ketika jenengan ngaji pas kangelan, itu menjadi jalan penjenengan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyepelekan amalan. Itu saya ingat dari pesan beliau almarhum Mbah Yai Maimun Zubair. Tidak boleh sekecil amalan apapun. Kang, sampean ngulang ngaji, anak wangel ngaji nih. Bakhila bajila, bakhila bajila. Waja'alna naumakum subatan sunatan, panggan. Subatan sunatan. Andeng-andeng nek dhuwur nek kisor ki gak iso bedakne. Panggah subatan sunatan. Yo entek sunatan terus. Maka sabar Kang, sabar. Sapa ngerti sampean iso mlebu surga karena itu. Ya. Selama duwe murid nurut, angelo, ulangan. Nurut ya, kecuali nek wani no secara akhlak oleh sampean hindari nek muridnya wani ngene. Tapi lek muridnya nurut sesulit apapun iso menjadi jalan masuk surga. Para guru siap? Para guru ini pesannya dari Mbah Maimun, saya masih ingat. Kemudian selanjutnya huruf shad adalah sholah ya. Maknanya adalah Anda membaca Al-Quran dalam sholat. Ketika jenengan di dalam sholat kan ada bacaan Quran ya, Fatihah. Itu bagian dari tadabbur Quran, tadabbur Al-Quran. Betapa pentingnya Al-Quran, Fatihah menjadi hal yang nomor 1 di dalam bacaan sholat. Maksudnya menjadi bacaan yang penting sekali di dalam sholat, wajib. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Penting ya. Terus ketika penting seorang imam itu harus belajar itu. Imam gak lanang mbak wedok ya sudah di imam.
Atau setidaknya panjenengan sebagai mbak, sebagai ibu, sebagai mbah, sebagai Mbah Yud. Buyana sampun Mbah Yud. Sampun punya buyut. Dalam Alhamdulillah, semoga jenengan tetap ya. Sekarang yuswa pinten dengan hampir 80 ya. Saya kalau nggak salah 79 usianya jenengan. Masih ingat saya, 79 ya. Oh, aku saeling sih umure 79. Luar biasa. Nggih unda-undi kalih kula. 79 tahun. Kalau nggak salah jenengan kelahiran tahun 42 Bu ya. Ya, dulu kalau nggak salah ngisi formulir itu loh, saya masih ingat. Semoga tambah panjang lagi, tambah berkah untuk Al-Quran. Betapa pentingnya Al-Quran, karena Al-Quran juga ada di dalam sholat kita. Maka ayo terus belajar Al-Quran. Selanjutnya huruf lam adalah lail atau malam. Maknanya hendaknya kita membaca Al-Quran pada malam hari dan dengan mengerjakan sholat malam, karena itu merupakan waktu yang hening dan penuh konsentrasi. Banyak orang yang berhasil, anak-anak muda yang berhasil di dalam menjalankan studi atau yang lain ya, jam 2 itu bangun, kemudian membaca Quran, kemudian qiyamul lail atau sholat tahajud, sholat hajat di tengah malam. Itu sangat menyentuh, karena tidak ada yang lain kecuali diri kita, hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gangguan apapun. Apalagi di tengah sholat ya, di tengah sholat malam itu panjenengan berdoa, curhat kepada Allah sepenuhnya. Semuanya dicurhatkan. Besok pagi panjenengan setelah sholat subuh menjalani hidup itu enteng. Karena sing mikir Gusti Allah. Mikir urip ini Gusti Allah pun tetap jenengan bahagia dan lemu kaya Mas Fuad. Tetap bahagia. Ya, enek masalah apapun ya dicurhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi menjalani hidup itu enteng gitu loh. Jajal jenengan cobaan ping lek kuat ping 40 berturut-turut. Jenengan coba, mungkin nek gak cocok balekno. Enak kula nggih. Cobaan. Bisa 40 hari atau 40 kali. Begitu kata Mbah Yai Sepuh. Nek nglakoni kebaikan kuwi jajalan 40. Nek 40 secara istiqomah kuat sampean, maka sampean iso istiqomah selanjutnya tuh enteng. 40 rumusnya. 40 kali atau 40 hari. Bisa jadi 40 kali itu seminggu ping 3 atau ping 7, dihitung sampai 40 kali. Golek malam Jumat karo malam Selasa misalkan ya, untuk sholat qiyamul lail. Kok gak bisa mendino? Berarti kan butuh 40 kali itu berapa bulan? Tapi kalau 40 kali berturut-turut nggak sampai 1,5 bulan mendino. Ustadz saya halangan, ya jadi hitung. Banyak berzikir saja. Nah 40 kali, setelah 40 kali insya Allah nanti akan enteng ngelakon ini, enteng. Ngaten. Ya, betapa pentingnya Al-Quran kita baca di malam hari. Kita lanjutkan dengan bermunajat kepada Allah, sholat tahajud, berdoa, curhat, semua dicurhatkan. Panjenengan pun akan tetap bahagia menjalani hidup. Enek masalah gak ana sing ngeruh, gak ketara. Para pecinta Al-Quran ini koyoke ngoten kabeh sedaya. Enggak mungkin wong sakmene kae gak duwe masalah. Tapi mbasa teko Masjid Aulia adem atine. Nggih. Jenengan mau pengen selamat toh? Akhirnya mrene kabeh ketemu Pak Slamet. Selamat tulus ya. Nggih. Maka jenengan kesini menjadi adem atine. Enggak mungkin orang enggak ada masalah, enggak mungkin. Semua punya masalah. Akan tetapi bagaimana mengemas masalah itu menjadi sesuatu yang menjadi hikmah. Kenapa? Karena jenengan kembali ke Al-Quran. Apa-apa dibaliknya ke Al-Quran akan mendapatkan ilmu hikmah. Gak bakal begitu sedih. Karena ini dari Allah. Aku gerak ini dari Allah. Aku ditentukan begini dari Allah. Akhirnya ikhlas. Ikhlas menjadi malian. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang ikhlas. Selanjutnya huruf alif adalah usbu'. Usbu' itu pekan. Seminggu. Minggu. Pekan. Maknanya
Ulangilah apa yang Anda baca dari Al-Quran setiap pekan, bahkan seandainya hanya 1 juz saja. Rasulullah itu pernah ada sahabat ditanya, wahai sahabat, kamu hatam Quran itu berapa hari berapa bulan sekali? Ada yang jawab 6 bulan. Rasulullah mengatakan bagus. Ada yang menjawab 3 bulan. Rasulullah menjawab bagus. Ada yang menghatamkan 1 bulan. Rasulullah menjawab bagus. Ada yang menjawab 2 minggu. Rasulullah bilang bagus. 1 minggu. Rasulullah bilang bagus. Kemudian ada yang menjawab 3 hari. Rasulullah menjawab bagus. Tapi yang menjawab saya Rasulullah 1 hari 2 kali. Rasulullah diem. Artinya Rasulullah tidak memaksa kita disuruh ngoyo sedino khatam pisan, mboten. Ada enggak di antara kita jenengan telung dino khatam? Kula ten pondok seminggu rekoso. Seminggu khatam pisan niku rekoso. Nggih, iso 1 bulan sakniki wajek nempun sae niku. Berarti sehari 1 juz. Nah, ini maksudnya jika jenengan mampu seminggu sekali khatam. Kalau enggak mampu enggak harus. Ini dijelaskan meskipun 1 juz seminggu meskipun. Nek 1 juz seminggu berarti sedina mek gorong lembar. Kalau jenengan sakit istiqomah 5 waktu. Setiap selesai sholat 1 lembar aja berarti sedina 5 lembar. Nah, berarti 1 juz 2 hari jenengan. 1 juz 2 hari 2 bulan khatam. Sudah, kalau bisa. Tapi kalau jenengan membacanya lebih dari 1 lembar setelah sholat 2 lembar berarti sehari mesti khatam 1 juz maksudnya. Juz Al-Quran itu rata-rata Al-Quran standar itu 1 juz 20 halaman atau 10 lembar. Lah setiap selesai sholat jenengan baca 2 lembar aja atau 4 halaman sudah sehari 1 juz 1 bulan khatam. Ustaz, saya panggah kangelan ngaji. Pernah saya kan sampaikan berkali-kali. Saya masih kesulitan. Ketika jenengan salah pada saat sendiri, jenengan sudah berusaha, insya Allah tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyengaja, bukan. Dan yang lebih penting adalah jenengan masih berguru nih loh. Mboten masalah, mboten napa-napa. Kalau ada kesalahan yang mana jenengan sudah berusaha, itu enggak apa-apa. Nggih. Kalau seandainya masih kangelan, aku urung jos, tapi kok aku wis tuwek ngene. Insyaallah anak cucu jenengan nanti yang jos, Ustaz. Yakin, Pun. Ini pengalaman saya, beberapa orang saya tanya atau saya lihat atau mereka cerita bahwasanya sakjane wong tuane ya biasa-biasa, bacaan Quran ya biasa, gak patek terkenal, tapi anaknya wong apik-apik. Kenapa? Karena orang tuanya nek mikir nih Al-Qur'an ini tenanan. Ya belajar walaupun dia gak maksimal. Tapi belajarnya sungguh-sungguh, gelem membantu Quran, gelem membantu semuanya lah untuk kegiatan perjuangan Al-Quran. Akhirnya didoli anak putune iso hafal Quran. Itu yang menjadi penyemangat kita. Jadi mboten usah khawatir dijoli sama Allah. Oleh kangelan hari ini jenengan di sini, sok diganti anak cucunya yang bisa hafal Quran. Dan itu menjadi jariah jenengan karena anak cucunya itu meniru bae ngoten lho. Jadi ditiru kan ya malah jariah to, celengan to nggih. Nggih, ditiru kebaikannya. Kemudian yang keenam, huruf H hifdzon atau dihafal. Maknanya hendaknya kita membaca Al-Qur'an secara hafalan tanpa mushaf lagi agar menghasilkan konsentrasi penuh dan efek terhadap ayat-ayat saat membacanya. Namun kita menghafalnya sesuai kemampuan. Ngoten nggih. Rasulullah pertama kali turun ayat Al-Quran itu kan bukan surat Al-Baqarah, surat yang gampang-gampang dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan itu yang turun ayat-ayat pendek. Dan jenengan hafalnya surat An-Nas mawon, An-Nas, Al-Falaq, ya surat-surat yang itu dulu.
Kalau perlu, ini gurunya bikin jadwal setoran. Tapi nggak perlu koyok HNP ya. Iya, hafalan setoran. Tapi setoran pun ajak diskusi muridnya, jangan sampai dibebani ya. Ya, Ustaz, jangan dibebani saya. Badan saya sudah besar. Jangan dibebani lagi, Ustaz. Ya, maka ajak diskusi, Bu, sanggupnya sehari berapa ayat? Ya setoran monggo. Ngoten penak. Kalau dibebani jangan sampai kebebanan muridnya ya. Ini ustadz-ustadzahnya. Jangan sampai santrinya kebebanan, keberatan di dalam menghafal ngoten. Tapi kalau dia yang ngedek, kasih tugas sesuai kemampuan dia. Ngedek, Ustaz ngedek, juga apa-apa ngedek dalam kebaikan. Enggak ada masalah. Ya. Jadi Quran dihafal sesuai dengan kemampuan kita. Soalnya suatu saat dia perlu ketika jenengan salat nggih, bacaan di dalam salat kan jangan wadduha walaili idza saja, salat ad-duha misalkan. Pas salat duha, jenengan kan kada hafal. Walaupun baca boleh, tapi masuk Arab yang baca terus. Tentunya kalau jenengan sudah bisa membaca Quran, mari Qurannya dihafal. Siap? Ngoten mawon. Dan yang mudah-mudah dulu. Karena perintahnya juga begitu. Pelajari Quran itu yang mudah dulu. Karena turunnya ayat juga yang mudah-mudah dulu. Kemudian huruf ta ya. Huruf ta adalah tikror atau mengulang-ulang. Maknanya ulang-ulangilah ayat-ayat yang Anda baca agar bertambah mantap. Fatihah itu disebut as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Salat aja jenengan mengulang sehari 17 kali kan. Begitu pula ayat-ayat yang lain, ayat Al-Qur'an yang lain diulang-ulang. Makanya ada ulama Torekoh yang pengamal bersubuh maca surat Al-Waqiah, malam hari surat Tabarok, ngono paling nggih. Bar maghrib maca surat Yasin setiap hari. Pengamal itu dan itu bagus sekali. Rasulullah tidak pernah menentukan di macane di jam yang ini. Lah Ustaz, tapi kok di tempat saya cuma malam Jumat tok. Ya senggangnya malam Jumat tok kok arepe bendino gak kuat kok. Ya wis, gak apa-apa. Apakah harus malam Jumat? Enggak. Tapi kalau malam Jumat Sayyidul Ayyam berlipat-lipat ganda. Nah, gitu. Sekalian dibuat lanjut dengan kirim doa. Ngoten nggih? Kirim doa nyampe enggak? Nyampe. Buktinya enggak ada keterangan gagal. Berarti nyampe semua. Enggak ada laporan gagal, enggak ada. Sampai itu kadang masih kesro kirim doa di permasalahan ini ramari-mari. Mayit ini pernah saya sampaikan ini, harus saya ulang-ulang enggak apa-apa. Mayit itu kan didusi nggih, dikafani nggih. Dan di dalam itu ada doa-doanya sebenarnya. Kemudian disolatkan kan? Disolatkan. Di dalam solat ada doa enggak? Allahumma fir laha, Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Doa ya. Mati napa boten wong? Mati napa kedep-kedep? Lelek mengirim doa kepada orang mati gak nyampe, berarti Rasulullah pertama kali salah. Lah wong mati kok niku didoakan. Berarti kirim doa itu sampai Rasulullah yang mengajarkan malahan. Ulama yang kirim doa itu Rasulullah mengajar meniru itu. Nah, akhirnya beberapa amalan digabung menjadi satu, menjadi kekuatan amalan yang berguna untuk kita sebagai orang yang akan mati dan kepada yang didoakan itu. Sebenarnya juga mendoakan kepada diri kita sendiri. Orang itu kalau mati andaikan ngerti pengen balik neh. Tenan, pengen balik urip neh, getun dhisik gak gelem ndongane wong. Ketika gak gelem ndongane wong, dijak kirim ora gelem, kesepian nek ana gak ana sing ndongane. Paham to? Pahimna. Ngoten mawon nggih, santai mawon. Dadi boten usah dipermasalahkan. Kemudian huruf ke-8 huruf ra adalah rabt, mengikat atau mengikat atau mengaitkan. Maknanya kaitkanlah ayat Al-Qur'an yang ada kaitkanlah ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dan
pandangan kita terhadap kehidupan ini. Al-Quran itu artinya bacaan. Bacaan tanpa N ya. Nah, ini bacaan ya. Bacaan. Berarti kita hidup di dikongkon maca wae. Ketika memahami seseorang, oh mungkin karakternya ini berarti aku kudu ngene. Iki memahami orang ya, memahami lingkungan, warga, oh ngene berarti aku sikapku kudu ngene. Kita disuruh sering membaca situasi, membaca akhlak seseorang. Nah, membaca dalam arti zahiriyah itu melihat ya. Tapi di sini adalah menelaah dan sebagainya. Sehingga kita ngerti ilmu hikmah. Termasuk mengenali diri sendiri. Itu bagian dari mengaitkan dengan saya itu di dalam mengaji aku kudu ning ini kemudian begini, ketika kita menirukan ngaji seseorang, ya ditirukan semuanya, termasuk kebaikannya dan lain-lain. Makanya kalau di metode Umiyah ngaji itu cara memandang kita, muridnya sakmene kae ngeten nggih. Misalkan ini anak-anak kecil, anak SD misalkan ya. Kami tes semua. Kami akan mengelompokkan sesuai dengan kemampuan. Supaya apa? Supaya dari rumah itu ngerti setelane muridnya sak pira. Aku akan menghadapi anak-anak sing bendinane ngajine kekuatannya mek patang baris. Iki kelompok iki kekuatannya bisa 1 halaman dia kuat. Ada lagi anak sing pinter sehari bisa sampai 2 halaman. Jadi itu yang dimaksud dengan menggunakan kacamata atau membaca, atau istilahnya di sini diterangkan dikait-kaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena hubungannya dengan tes tadi adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan membebani orang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dulu ketika jenengan ngaji pertama di sini, ada nggak yang langsung ngaji Quran? Ada nggak? Boten. Maka tahapan-tahapan itu harus diikuti. Saya pernah ada orang ngerti ngaji saya, terus tiba-tiba dia datang, Mas, aku pengen ngaji kok sampean. Orangnya bedino ngaji nih, ngoten niku. Masaluhum kamasalil ladis tauqutanan. Ngaji ini ngono terus bapak saya itu bisa ngaji tapi model sing koyo jenengan mboten saged kula menan. Riyen cilik kula nate ngoten niku, tapi sakniki mboten saged menan. Lelek kula ngajine ngeten, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Kula terusne. Matur ngoten, saya bilang kepada beliau, kalau jenengan pengen ngaji seperti ini, jenengan kudu nurut kalih kula. Seperti saya nurut kepada guru saya dulu. Caranya ngoten, Mbak Rizky ya, Mbak Retno. Caranya begitu. Kalau jenengan pengen ngaji kayak kula ngoten, jenengan kudu manut kula. Mungkin kula contoni ben iso kayak kula. Kenapa? Saya dulu juga nurut karo guru kula. Dadine ngeten iki. Lelek kula memaksakan dengan nafsu saya, Ustaz, saya ajarin Quran, ngaji Quran. Kemudian ngajine dhewe panggah ngono kuwi. Tabarakalladzi biyadihil. Kula langsung menemun. Kula boten saged dandani. Ini untuk guru-guru jenengan ben ngerti carane. Jenengan ngomong ngoten. Kula dandani jenengan niku nek make Al-Qur'an ini kula boten saged. Tapi lek damel jilid niku kula saged. Mungkin kula contoni jenengan pelan-pelan sedikit-sedikit. Setiap pertemuan ditambah. Insya Allah jenengan ngajine kaya kula. Ngoten carane. Nenek langsung jaluk Quran, ditolak mawon mboten usah purun. Soalnya mboten saged niku, mboten bakal saged dandani mun ngoten. Iza waqa'atil waqi'ah. Bae kula nirone sing bujat nggih saged kula niku. Nggih ngoten niku kula rekam. Wonten enggak tiyang ngaji ngoten niku? Tapi pengen idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Ayo langsung tirukan seperti saya. Geblak langsung wangi.
Enggak iso. Maka kula saged jenengan nanti bisa seperti saya, bahkan mungkin bisa lebih seperti saya karena jenengan masih muda misalnya. Bisa lebih dari saya nanti, tapi jenengan harus manut kula ajarin dari jilid ke jilid. Siap? Satu saja ini loh yang saya sampaikan ya. Jenengan kalau soalnya enek wong sing nafsu pengen langsung digunakan Quran. Padahal yang ngoten kuwi wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin gamik bawanter. Iya dandanane iku. Ngoten niku. Nah, terus saya kemarin juga sudah dapat guru ngaji Ustaz, tapi ngaji ini itu terlalu banyak diumbar. Harusnya murid itu dicontoni, dikasih solusi. Lah, harapannya semoga nanti ustaz-ustazanya di sini termasuk jenengan semua tidak hanya sebagai mudarrisah, tapi sebagai murabbi. Mengayomi, melindungi ya santrinya ya, memberi solusi itu penting, memberi solusi dan memberikan perubahan kepada muridnya. Itu murabbi itu begitu. Tidak pernah marah kepada muridnya walaupun sulit. Kamu sabar nak ya, besok diulang lagi tidak apa-apa. Sudah selesai pulang, ngoten mawon enggak usah. Bocah Fuad angel tenan. Unjung-unjunge telu lho ngerai. Lah ngono piye to jan? Unjung-unjunge sing gawe sapa? Lah nggih, ndak usah. Gregeten. Maka Mas Fuad, saya tuh punya murid unjung-unjunge siji ki pinter bocahe. Loro pinter, telu tambah pinter kaya sampean. Sesuk jenengan gawakno jajan karo Mas Fuad. Dia akan bergembira. Nah, guru ngaji terbaik itu ngaten. Yang bagus adalah sekenceng apapun dia ngajar, segala apapun, setegas apapun maksudnya tegas, maka dia tetap membuat muridnya tuh kerasan ngaji. Itu keren. Walaupun muridnya kangelan tapi kerasan. Sesuk tekone mengalahkan pecel punten benjing mriki malih. Mengalahkan itu guru yang keren. Udah siap Ustazah? Kalau siap bilang siap, kalau tidak siap bilang siap. Buat jamaah ini kerasan terus mriki, kerasan menikmati walaupun susah sulit nggak apa-apa. Nggih Mbah Yana, Mbah Yana nggih siap nggih? Sehat selalu beliau. Nggih. Ngaji nek ikadi telat itu melayu ya beliau. Ingat saya. Kemudian yang terakhir yang nomor berapa ya? Nomor 9, huruf ta lagi ya. Tartil, yakni tidak tergesa-gesa. Nah ini tidak tergesa-gesa. Maknanya baca Al-Quran dengan tidak terburu-buru. Perintahnya begitu. Perintahnya di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. Jangan buka itu. Enggak boleh. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu enggak boleh tergesa-gesa. Rasulullah itu pernah malaikat Jibril itu mencontohkan urung mari wis Nabi Muhammad wis karena saking ayatnya panjang, Nabi Muhammad nyaut langsung ditegur dengan ayat itu langsung. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dibuka surat Al-Qiyamah ayat 16. Enggak boleh terburu-buru. Ini hubungannya dengan kita ngaji. Baretno, aku mbok yo cepet nang dipinterne nek ngaji. Aku pengen nang pinter kaya sampeyan misalkan. Jenengan gugupi Mbak Retno, Mbak Rizki. Digugupi. Tapi jenengan lupa bahwa jenengan ini lalian. Dikongkon dengong lali wae. Tapi gurune disusu-susu. Ayo undang. Bisa sabar nggih? Lebih sabar nggih? Mulai hari ini lebih sabar. Nggih. Kemudian karena yang diinginkan adalah kepahaman, bukan kuantitas atau jumlah. Ini semua merupakan permasalahan yang menimpa mayoritas orang yang membaca Al-Quran. Dengan ketergesa-gesaannya, mereka telah kehilangan kebaikan yang banyak untuk mereka sendiri. Banyak orang yang begini beralasan bahwa ngaji ini cepet-cepetan, ngejar waktu dan lain-lain. Jamaah Al-Quran, jamaah khotaman itu biasanya kan terdiri dari banyak orang. Sing jadi masalah adalah kenapa mati urip kok panggah kuwi wis maca. Mestinya yang gung iso kuwi dididik oleh sing kulino maca kuwi. Ngoten lho, mestinya gitu. Majelis Quran itu, majelis khotaman. Supaya
misalkan ada 3 orang yang bagus. Mbok yo yang 30 orang diulang 10 10 10. Habis itu suatu saat nek khotaman iso padha kabeh karo ustadz sing mimpin 3 orang tadi. Ngerti maksud saya nggih? Jadi tidak ada alasan waktunya gak cukup akhirnya borongan buanter nek maca Quran. Kan bisa dikelompokkan. Misalkan ngajinya mulai jam 7 pagi. Misalkan ya 3 orang 3 kelompok, berapa kelompok ya? 30 orang berarti ada 15 kelompok. Bisa satu kelompok 2 juz. Cuma masalahnya yang lain kok kenapa kok gak lancar ngajinya? Karena tidak diajarin oleh 3 orang tadi. Paham tuh? Ngerti maksud saya ya? Ya mestinya majelis Quran itu, ini pesan kepada jenengan semua yang punya majelis Quran, ajarkanlah mereka. Yang mau aja, yang tidak mau jangan, mati jadi tukaran. Yang mau aja jenengan ajarkan Al-Quran atau diajak ke sini wes. Nanti kalau kurang guru golek noneh, nanti koncone Mbak Rizky Mbak Retno. Carikan guru lagi. Di sini semakin tambah besar mungkin. Nah, pun tergesa-gesa saat membaca Quran. Ada lagi alasan maca Yasin cowopet selak isaan. Ya salah gak nang barisa wae, kudune barisa Yasin tahlil. Lah jika sama-sama faham kalau memang bar maghrib ono yasinan, ono tahlilan, isae rada mundur sedikit kan enggak masalah. Karena sudah diketahui, sudah maklum. Lah apa gunanya ada itu apa? Itu ada karena memang itu waktu yang tepat. Seandainya tidak tepat, alasannya kan syar'i. Alasannya adalah masih yasinan, masih tahlilan, bukan menyengaja ngolor waktu sholat, bukan. Paham dong? Bisa mengerti ya? Dulu ulama dulu kan banyak yang desa-desa dia. Mbah Yai dulu itu adzan jam 4 banget setengah 5. Kenapa? Mereka mengambil hati umat, mengambil hati masyarakat ben jamaah pas bar mulih ke sawah ngoten lho. Lelek jam 3 idealis kudu jam 3 nek gak wis dosa misalkan ya. Akhirnya apa? Dhe'e sing azan ya, dhe'e sing qomat salat dhewean. Salahe dhewe. Sakno nemen, sakno lek. Iya, maka pahami, oh masyarakat kuwi ngene, kudu ngemong. Siap ya? Ngomong, itu siap ngomong. Oh senengane ngene. Diikuti saja, insyaallah semuanya akan. Jadi ngeten, jenengan bisa mengambil hati mereka, mereka akan ikut kita. Lah lek jenengan idealis malah digedingi karo tiyang. Oh hijrah lagi wingi we kemenyek. Hijrah lagi rong dino belajar agama agak kecil kemenyek sarane wong mbok salahno. Malah ngoten orang enggak suka malahan. Ngoten. Ya, maka kembali ke tadi semua bisa dikelola. Khatame jam ini kudu khatam. Bukan dengan cara cepet-cepetan, bukan, tapi dikelola, dikelompokkan. Ngoten carane. Jadi harus memberikan solusi kepada orang-orang yang paham Al-Qur'an. Kemudian bagi para guru ya. Ini saya juga masih ingat pesannya Mbah Maimun Zubair ya. Kalau duwe murid itu aja dipaksa-paksa ndang cepet pinter, enggak boleh. Karena yang memasukkan ilmu itu Allah. Yang memasukkan memudahkan lisannya bergerak adalah Allah. Yang memasukkan ilmu ke hati dan pikirannya itu Allah. Jangan dipaksa-paksa. Ketika kita sabar menjadi guru sabar, maka pahalanya tambah sabar. Iki murid sing alot-alot merdeka. Alat merdeka aku sesuk gak diseneni karo guruku. Merdeka. Yes, ya. Karena sesuk gak diseneni karo guruku. Jadi guru enggak boleh membuat muridnya cepetan. Ayo jangan cepet pinter, enggak boleh. Disusul-susul mboten pareng, enggak boleh itu. Iya, karena memang Rasulullah aja ditegur. Iya kalau dia kita lo enggak tahu dia sedang kesulitan kan, pokok dipaksa. Iya. Dan kalau muridnya banyak, jenengan banyak hiburan. Yo rupa-rupa warnanya. Yo enek sing ngene, enek sing ngono, nek muridnya kathah. Kan reno-reno malian. Iya. Jadi bisa dibuat hiburan. Beliau Mbah Yai Maimun Zubair mengatakan begitu. Ngajar itu hiburan. Ngajar itu istirahatnya para pejuang.
para pendakwah istirahat jadi kayak santai ngene. Ulangi Bu, sekali lagi do untune klik untune klik do mboten masalah. Do brobos nih. Iya. Kemudian muridnya juga jangan minta disusu-susu. Mbah aku ndang dipinter nih seperti tadi. Pahami, kemampuanku ki sakmene. Boleh enggak murid itu minta pindah kelompok karena kemampuannya lebih enteng? Boleh, tapi secara pribadi saja. Mbak Retno, menurut saya kok cepat mengikuti materi ini jenengan. Boleh enggak saya pindah ke kelompok di atas saya sana? Boleh enggak? Minta gitu caranya. Kula warai. Begitu Pak yang alot. Mbak Retno, saya kok kangelan, aku pindah kelompok ya, aku berat, aku golekno kelompok sing sak ngisor. Boleh enggak? Boleh. Sing enggak boleh ngeten. Mbak Retno, aku jilid loro kok ketinggalan terus. Wes aku tak mulai wae ning omah, aku tak belajar dhewe ning omah, nek wis lancar tak balik. Aku takok ning omah sing nyelancarne sinten? Wong nek kene wis petakilan ra karu-karuan. Ngerti maksud saya? Minta solusi ning omah, aja minta solusi ning gurune, jangan minta solusi kepada ning rumah. Ya lek isine maksudnya ada kegiatan ngaji di rumah. Lelek karepe dhewe, ngaji karepe dhewe, sinten sing lancarne? Banyak orang yang salah paham gitu loh ya. Banyak yang salah paham. Ustadz, saya merasa kangelan mengikuti kelompok ini. Sudah aku tak di rumah aja 3 bulan. Setelah 3 bulan, lek wis lancar aku tak balik. 3 bulan. Pertanyaan, sing lancarne sinten? Napa jenengan diparangi malaikat Jibril? Malaikat Jibril sudah selesai tugasnya, yang belum selesai Israel. Pripun? Nggih mboten sida. Kula tawani Israel Akhirnya balik, yus ngaji neh, telateni ngoten. Seringkali orang itu begitu. Tapi kalau memang dia bermasalah, ya memang patrah wongnya sing bermasalah. Maksudnya begini, ada orang yang kayak gitu, ngaji, arang melebu, tapi njaluk pinter. Terus mutung, aku gak melawes, aku kangelan. Bar ngono golek kelompok nyarne. Engko teko-teko andalan oleh ping pira yo ngono neh. Pawaan. Pawaan. Jangan ditiru wes, itu berbahaya. Ada nggak orang kayak gitu? Bulet cara mari-mari. Ya kayak orang ngeten, saya pernah menjumpai wali murid. Anaknya ngajine alot, ora diunggahne Mas Fuad. Ora diunggahne ke halaman berikutnya, gurunya diprotes. Nah, akhirnya saya bilang begini, Bu, besok jenengan pas saya ngajar, jenengan duduk ikuti pembelajaran di kelas saya, nunggoi sampai mari. Jenengan nanti coba nilai murid, kira-kira murid putra jenengan apakah di kelas itu terbaik atau sedang atau ketinggalan. Ternyata anaknya paling ketinggalan sendiri. Dan sebetulnya dia bersyukur tak terima dari kelompok saya situ, yang itu ya. Dia harusnya bersyukur. Ya, kemudian dia setelah memahami, itu ada beberapa orang, enak sing menyadari, anak sing gak menyadari. Sing menyadari dia minta maaf. Ketika anaknya tak panggil, Mas, ayo ikut saya di ruang kepala sekolah. Ikut saya ke ruang kepala sekolah. Kamu juga ikut. Kamu yang dimaksud adalah anak kelas saya yang paling pinter. Kemudian tak suruh baca. Tak dudu nih, Bu, putrane jenengan kali niki lancar pundi? Lancar niku. Lah niki sing munggah ke halaman berikutnya. Putrane jenengan mboten munggah. Jenengan ngertos sak niki. Nggih, ngapunten kula mboten paham, mboten ngerti. Lah kok bisa ngoten? Lah nggih kula mboten kula ketemu anak kula 2 minggu pisan. Iya, beneran orangnya tugas di luar kota. Lah terus sing ngajari sinten? Pembantu. Nah, akhirnya malah orangnya minta maaf dan habis itu SPP setahun dibayar. Nggo tombo izin. Iya, dia menyesali setelah. Tapi sing gak paham anaknya dipindah. Sing gak nerima anaknya dipindah. Nggak dipindah di tempat yang lain, ya golek perkara neh patra pawakane wonge. Ngono kuwi. Ya seperti santri yang tadi Mbak Retno. Tadi yang apa? Yang saya ceritakan tadi. Ustazah Retno saya nggak mampu kelompok ini. Saya sudah ada di arang-arang masuk ya. Nanti kalau sudah lancar saya balik sini. Engko oleh guru liyane yo ngono neh. Itu pawaan. Didoakan saja semoga
dia dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, gelisah sendiri sebenarnya. Nah, seandainya sregep prosedurnya benar, semuanya juga akan menjadi mudah. Ngoten nggih. Dan di sini makna membaca tartil tidak tergesa-gesa. Quran itu punya porsi loh. Jenengan mulai a'udzubillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tajwid itu ukuran. Ada idgham bi gunnah, cirinya ini ketemu ini, ukurannya sakmene. May yaqulu barqun yaj'aluna. Itu ukuran. Tajwid itu ukuran, ada nama, ada sebab dan ada ukurannya sak pira. Waladdallin. Coret panjang, ketemu tasydid, dibaca panjang 3 ayunan, kemudian ditekan. 3 ayunan atau 3 alif, mad lazim, mutsaqal kalimi. Ada namanya dan ada sebabnya dan ada ukurannya. Lah, ukuran-ukuran membaca Quran ikuti guru yang tertib. Ngoten lho. Ya. Jadi enggak boleh tergesa-gesa, memang semua ada ukurannya. Tartil itu harus dipelajari kepada guru dan menirukan, tidak bisa belajar dhewe mboten saged. Yasin. Monggo sareng-sareng 1 2 3. Yasin ya. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ketika seorang guru ngajarkan begitu, ngasih contoh seperti itu, kenapa kok tidak cepat? Ya memang sengaja tidak diajarin cepat supaya jenengan ketemu genah detail yang diucapkan oleh gurunya. Dene wis tuwegen, rodok sedikit dicepetkan boleh. Tapi bukan berarti cepet-cepetan, paham nggih? Ibarat jenengan jek tas belajar nyopir. Lelek urung ngerti haluan terus jenengan gas banter nyaruk pagere tangga mboten. Ya, itulah membaca Quran. Ngoten nggih. Yang terakhir, huruf jim adalah jahron. Membaca dengan bersuara, jahr loh. Suara bersuara. Tujuannya adalah untuk menambah konsentrasi dan mendapatkan 2 aspek, yaitu bentuk dan suara. Bentuk dan suara. Bentuk itu bisa bermakna nagom atau lagu juga boleh, atau bentuk inilah. Ngaji coba, jenengan ikuti saya. A, U, I. Membaca Al-Quran itu kata beliau Syekh Aiman Rusdi Suwaid, tidak boleh keluar dari adat kebiasaan orang Arab. Dan tidak boleh terlalu ngoyo, ini di dalam menggerakkan mulut. Bentuk inilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak boleh. Makanya kalau ada orang yang menyuruh ini nih masuk 2 jari, 3 jari, 4 jari, wong mulute wong ombone ra padha. Nah iya. Coba A. Saya tidak akan menyuruh, Bu kepalanya harus masuk, enggak. Coba A. I. U. Sudah. Itu ngaji yang normal. Makanya kalau a'udzubillahi minasyaitonir, itu ibarat ngeten, cara wong Arab ngarani ngene. Padha mek wong Arab, ibaratnya wong Arab badhe takon Mas Fuad. Kudune kan Mas Fuad badhe ten pundi? Lelek ngaji kenemenan padha mek Mas Fuad badhe ten pundi? Ngerti maksudnya nggih? Itu ngaji enggak oleh ngene-ngene itu karena itu alasannya. Coba bagaimana orang Arab bilang ko, coba ko. So. Gho. Enggak perlu. Enggak perlu. Ya, ngeten nggih. Kembali lagi, kita kan bisa melihat orang Arab ngaji kayak gimana, ngoten lho. Dan insyaallah ustaz-ustazah yang di sini akan membantu jenengan. Jadi ngaji kenapa enggak boleh ngotot-ngotot itu kenapa? Ibaratnya kenapa kita bisa ngomong biasa-biasa kok ngomongnya kayak ngotot-ngotot. Mas Fuad sampeyan badhe ning ndi? Kadek ngono barang biasa, Mas Fuad badhe tidak tembun di. Biasa ngoten mawon. Paham maksud saya nggih? Begitu pulang ngaji, mboten usah ngotot-ngotot tapi keliru. Huruf, semua huruf itu begitu. Ba, coba. Bi, bu, kho,
khi, khu, ja, ji, ju, a, ai, au, sya, shi, shu. Ya sudah, pergerakan mangap, miringi saidi, mencucu, sudah gitu saja. Gak usah nemen-nemen. Iya. Kalau ngotot-ngotot itu ibaratnya orang Arab pun akan mengatakan lebay, wong Arab gak ngono, sampean ngono. Iya, gitu. Ya, adakah orang yang ngaji Qurannya dibuka tapi menang di sawang tok? Ada enggak? Ya. Ki cara ngimami no pripun? Allahu Akbar. Muridnya apa? Cara wayahe salat maghrib no makmume subhanallah. Sitoke alhamdulillah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Malah gak dadi gak salat malahan. Quran itu harus diucapkan. Harus diucapkan. Perintahin lah napa? Iqra. Bacalah napa batinlah. Nah sudah baca. Tapi juga ada orang yang macane dibatin jare sing penting atine ngono. Sing penting atine. Lelek sing penting atine ngapain jenengan salat? Jelungkir lu ngapain? Ya itu penting itu. Muni bismillahirrahmanirrahim. Itu penting. Mas Fuad suaranya bagus, bisa ngaji. Itu kenapa? Ya karena disuarakan, gak menengai. Mas Fuad apik suarane. Nek maca. Ngerti maksud saya nggih? Gak ono diceritane bagus kalau gak keluar suaranya. Harus keluar suaranya, nggih ta? Iya. Rasulullah mencontohkan wadduha, walaupun santri ini enak sing muni wadduha. Ya karena dari al-qari'ah, al-qari'ah. Ada yang kayak gitu. Dan Rasulullah membiarkan. Secara riwayat ada riwayatnya itu Imam Warash ya. Maka ada perbedaan yang kayak gitu, tapi Rasulullah mendiamkan. Artinya Rasulullah itu mencontohkan setiap bacaan Al-Qur'an. Tadi malam saya dapat wahyu bunyinya begini. Sahabat ngumpul, sampaikan kepada sahabat dan sahabat menirukan. Dulu ada sahabat kecil yang paling cerdas. Ketika ayat turun, maka beliau yang pertama kali tampil namanya Ibnu Abbas. Anaknya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu adiknya bapaknya Nabi Muhammad. Abbas bin Abdul Muthalib. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah. Jadi misanane Nabi Muhammad. Dia mulai kecil sampai umur 9 tahun. 9 tahun aja, apapun wahyu yang diterima Rasulullah disampaikan, langsung hafal. Ibnu Abbas. Makanya dijuluki turjumanul Quran. Teman-teman yang pernah belajar turjuman itu Sayyidina Abbas itu. Ibnu Abbas. Ya. Saya punya Quran tafsir Ibnu Abbas. Itu luar biasa. Beliau masih kecil, tapi beliau ditinggal Sayyidina Nabi Muhammad itu masih kecil juga kok. Tapi hafalannya dan penafsirannya terhadap Al-Qur'an sudah luar biasa, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngaten nggih. Untuk ini semoga kita bisa mengambil dari tadabbur Al-Qur'an ini yang lebih penting. Dengan Al-Qur'an kita bisa lebih memperbaiki keseharian kita, akhlak kita kepada sesama, mau membantu entengan, kemudian kita tidak menyulitkan orang lain. Ketika orang mau belajar Al-Qur'an dibantu, ketika orang ada kesulitan dibantu. Insyaallah jenengan termasuk diakui menjadi keluarga Al-Qur'an. Ustadz, saya pengen ngajar, tapi kok saya ngene gak iso. Beberapa orang saya sampaikan, jenengan punya apa? Saya punya uang. Ya sudah, sekolahkan orang untuk menjadi guru ngaji, cetak, jenengan biayai sampai jadi guru ngaji. Jenengan nanti ketika dia ngajar, setiap ngajar dia, jenengan selalu oleh pahala terus. Jenengan mewakafkan uang itu, jenengan mewakafkan Al-Qur'an, jenengan, yaitu menjadi jariah jenengan selamanya. Setiap kali dibaca Quran itu orangnya dapat yang mewakafkan dapat pahala.
termasuk yang mewakafkan ini, apa namanya, masjid ini, tetap oleh pahala terus. Termasuk jenengan yang menyekolahkan. Ada orang disekolahkan menjadi guru ngaji yang bagus sampai tuntas. Setiap dia ngajar, setiap dia baca, jenengan akan oleh pahala. Paham nggih? Banyak cara sebenarnya. Dan jenengan nggak harus berdakwah, nggak harus ngajar, nggak harus nyontoni, seperti tidak harus. Jenengan bisa melakukan itu. Monggo, boleh. Di mana-mana sekarang banyak peluang. Kapan lalu ada orang datang ke kantor itu, bilang kalau saya pengen itu, ya sudah, jenengan mau siap menyekolahkan calon guru Al-Quran berapa? Sekian. Akhirnya kami salurkan kepada lembaga yang tidak mampu. Kami yang mentahsin. Nah, itu. Kemudian orangnya yang membiayai bukunya, penyelenggaraannya dan sebagainya. Nanti kembalinya kepada orangnya itu ketika pahala yang sesungguhnya. Nggih? Ngaten nggih? Ada pertanyaan barangkali? Mic-nya ini pripun? Oh nggih. Ini Ibu ini mesti kalau ada pengajian mesti tanya itu. Harus hukumnya wajib ini, Bu Yana. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang terhormat, para jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, tadi ada doa yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa taati. Namun dulu saya pernah dapat itu 2 ayat Pak Ustaz. Yakni yang bunyinya diulang. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sharif qalbi ala taati. Jadi di depannya ada sharifal qulub. Itu artinya apa? Kemudian yang kedua ada Pak Ustaz. Maaf Ibu, saya ingin setelah dihikayatkan bahwa Nabi Muhammad itu membaca dalam sholat membaca surat setelah Fatihah adalah sampai dengan surat An-Nisa kalau tidak salah, sampai lebih dari 2 juz. Saya juga ingin, meskipun ya tidak mungkin menyamai Nabi, namun tidak hanya puluh saja, tapi ingin membaca Quran namun dengan membawa Quran kecil begitu, itu apa boleh? Lalu baiknya bagaimana caranya yang betul? Iya. Yang terakhir Pak Ustaz, tadi Bapak menggunakan kata pertakilan, maaf. Pertakilan itu PNN. Yang betul adalah maaf sekali lagi, ketantilan. Niku dengung mboten iki? Ketantilan. Mboten dengung nggih? Nggih nggih, kula keten dengung. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab riyen nggih, setunggal-setunggal ini kan. Mbah Yanah Muzayanah nggih. Leres. Nggih, mugi-mugi mujanah nggih. Nggih, alhamdulillah. Saya melihat dulu dengan sekarang itu sama jenengan Bu ya. Tahun 2007 dan sekarang kok saya melihat tetap jenengan segitu ya. Ya tetap ketantilan tadi lah ya. Tetap akas gitu loh Bu. Lek gak salah, sik. Telat datang numpak becak, melewayu dulu. Kita pernah, saya masih ingat jenengan. Dari gerbang Masjid Baitur Rahmah itu jenengan turun becak lewari karena ketinggalan. Nggih, nate. Masih ingat saya, tak rekam loh sampean. Luar biasa, Bu. Begini, itu bagus, ada lazim umumnya ya muqallibal qulub, membolak-balikkan. Musarrifal itu, sarrafa itu bisa bermakna hargailah ya Allah, ijolono ya Allah. Hatiku apa namanya istilahnya, kalau bahasanya menjelaskan sarrafa itu membelanjakan, dipun ya bahasanya ya. Jadi kalau saya baru dengar itu musarrifal itu, tapi ya baik juga tujuannya, baik, nggak masalah Bu, nggak masalah. Terus
Kalau umum digunakan oleh para ulama ya muqallibal qulub, ya bolak-balikkan. Kemudian napa niku wau? Yang ketandilan nanti mboten usah nggih, mboten usah digathokne kali jilid 5 halaman 12 ngoten nggih. Nun sukun ketemu tak ketang tilan mboten usah nggih. Oke, itu kan ikhfa itu dikaji jilid 5 halaman 12 sampai halaman 19. Kalau atas siapa? Tepuk tangan buat saya. Kalau roh gon-gone ikhfa idgham tempatnya di mana? Tadi yang kedua Rasulullah. Oh ya, Mbak ngeten toh baca. Boleh. Boleh. Itu gerakan yang membantu maksudnya tidak merusak sholat karena dia kan sedang baca Quran. Ya boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah itu WA-an, enggak boleh. Kalau memang buka apa apa nama baca Quran bukan WA-an, ngimamin ngarep gak nek sing roh, dikira kan maca Quran, padahal WA-an. Nah itu enggak boleh. Fakno imame WA-an. Lho maca kulu kok maca kan gumun makmume kulu wallahu ahad. Allahu samad bakno WA-an. Ya. Kalau boleh apa enggak boleh? Ya kayak ini misalkan itu di situ ada Quran besar. Kemudian dipasang di depan untuk dibaca imam, itu boleh, enggak apa-apa. Tidak merusak kegiatan sholat, boleh. Ada kok Quran jumbo dipasang di depan dengan sholat, kemudian ketika tidak sedang membaca Quran, jangan ningkluk tempat sujud, lihat ketika pas barwaladdallin amin, terus lihat atas bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Takut salah baca, boleh. Betul Bu ya? Iya. 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 Jenengan membacanya seberapa? Salembar. Satu lembar tok. Ketika sholat itu loh. Satu lembar tok ya. Satu lembar kan sudah lama toh, Bu. 5 lembar. 2 lembar, berarti kanan kiri ngoten nggih. Pripun? Seluruh Al-Kahfi jenengan baca. Terus jenengan tangannya jangan begini. Taruh sampingnya enggak apa-apa, boleh. Tidak merusak kegiatan sholat. Karena jenengan butuh membaca Quran itu untuk sholat, boleh. Nggih, boleh. Jelas ya? Oh, nggih. Berarti kan ngeten nggih, buka niku nggih. Kula kinten ngeten, Mbah. Kula kinten jenengan membaca ini rakaat pertama, rakaat kedua. Lah itu malah lebih enak seandainya sholatnya diulang-ulang. Sholat apa sih? Sholatnya sholat apa? Oh, sholat tahajud. Iya. Enggak apa-apa, boleh. Itu boleh. Atau misalkan pakai tab ya enak, srit geser dhewe. Di srit pakai tab. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi dibaca Qur'annya ya. Boleh. Ada lagi, Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nggih. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Mami karena belajar Umi dulu 2017 Pak Mami yang tapi terus dialihkan ke Bu Lina. Jadi saya cuma punya pengalaman, ibu-ibu memang Umi itu harus telaten. Jadi pertama saya belajar diajari Pak Mami itu berdiri, Pak Mami betul ya ini langsung gitu saya ingat waktu itu. Tapi memang harus telaten. Saya sampai belajar beberapa guru itu harus telaten. Iya, betul. Yang saya tanyakan, seandainya saya baca salah Pak Mami, terus saya diketawain yang lainnya, itu gimana hukumnya Pak Mami? Iya. Waktu pas ngaji bersama gitu. Iya. Terus yang kedua, tadi Pak Mami kalau tidak salah, kalau malam Jumat mengamalkan membaca itu, pahalanya double, mana? Iya. Terima kasih Pak Mami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya bagus.
ibunya tadi mengajarkan kepada kita memang harus telaten. Bener itu. 100. Saya pun sudah kalau di Kediri sertifikasi itu berapa kali Mbak Rizky, saya nggak ngitung. Kalau dibilang mencetak guru ngaji lebih dari 1000. Itu pun saya masih belajar, saya masih punya guru Bu, saya masih punya guru. Jadi saya juga harus telaten untuk belajar menjadi guru. Tadi jenengan kan belajar menjadi murid ya, sehingga bagus. Saya juga harus telaten belajar menjadi guru, harus belajar dan memahami lapisan masyarakat yang rupa-rupa warnanya, macam-macam, ya. Sehingga oh ternyata ini kemampuannya sekian, orang ini hafalannya sekian dan sebagainya. Kita harus punya kemampuan itu. Kemudian masalah diketawain, saya juga nggak tahu sebabnya apa diketawain. Mungkin begini, anggap saja diketawain itu adalah setiap ngaji keliru ki guyu itu biasa, saya kira biasa. Ya, maksud saya begini, guyu itu kadang ada sesuatu yang memang lucu gitu loh dari kita. Mungkin nggak jenengan tok Bu, jamaah saya coba ngacung yang jamaah saya ya. Itu juga kalau keliru juga ada guyunya. Guyu bukan ngejek Bu ya. Begini, guyu bukan ngejek loh ya. Guyu bukan ngejek. Ya alhamdulillah teman-teman guyu kan jek enek kancane. Berarti gak parah. Masih ada temannya guyu. Nah, begini Bu. Kalau dulu orang ngaji salah dibenahi kancane itu nesu biasanya, marah. Sekarang menjadi sesuatu yang lucu, tapi bukan lucu yang hina loh Bu ya, bukan. Lucu itu menjadi sesuatu yang menarik itu aja lah. Jadi iya, oh iya deng, ya Allah, aku kok bolak-balik kok salah terus tuh ya, kan menjadi lucu. Akhirnya kancane melok guyu, bukan ngenyek, bukan. Gitu, halo, bukan ngenyek kan ya? Soalnya apa? Sing guyu, engko kon maca belum tentu bener loh ya. Jajal ditenono. Nggih? Ya, ngaten. Jadi bukan menghina. Ketika guyu bukan menghina, bukan ngenyek, bukan remehkan, enggak. Ya memang lucu. Ketika kembali ke teman kita sendiri pun kan ya guyu juga kan? Nah, itu yang namanya menyenangkan itu Bu. Belajar ngaji yang menyenangkan. Artinya misalkan ya gurune kawereng misalkan. Hal ini ngadeg salah, berdiri. Ngayu misalkan, iya gurunya menyiksa. Nah, justru guyu itulah membuat pembelajaran menjadi menarik. Siap? Menarik ya. Jadi bukan sesuatu yang boten. Tidak ada yang dosa, yang salah juga enggak dosa, yang guyu juga enggak. Memang lucu kok. Memang ada yang lucu, tapi bukan menghina, itu bukan. Bener toh? Bukan menghina kan? Loh, engko nek enek koncone liyane maca keliru, guyu, yang guyu ya bersyukur tadi loh, guyu enek kan? Jane ngoten lho ya. Iya betul, fan gak sepaneng. Bu, ketika jenengan maca bolan baleni salah misalkan, apakah jenengan mau nangis? Ya mending guyu. Nggih ta? Mending guyu daripada nangis, daripada gregetan, daripada stres, mending guyu. Ya Allah, itu jenengan masih di dalam ridho Allah karena jenengan berjuang ya, enggak apa-apa. Betul sah? Gimana guyu mboten dosa, diguyu ya ora apa-apa. Kemudian Jum'ah itu Sayyidul Ayyam. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya hari yang paling mulia itu hari Jumat. Afdhalul lailatul Jumu'ah. Afdhalun Nabi Muhammad. Afdhalul Quran suratul Fatihah. Afdhalul Fatihah awwalu bismillah. Mau menirukan? Ayo tak ulang nyanyi dengan sholat apa ya ini? Tembang ya apa? Tapi nggak apa-apa, ini bukan lagu dangdut kok. Afdhalul, keutamaan malam adalah malam Lailatul Jum'ah, itu loh.
Afdalul lailah lailatul jumu'ah. Ayo tirukan. Kurang dhuwur. Afdalul lailah lailatul jumu'ah. Ya. Ya, ngerti artinya ya? Lailah malam ini ya. Afdalun nabi Nabi Muhammad. Ya. Afdalul Quran suratul Fatihah. Ya. Suratul Afdalul Fatihah awwalu bismillah. Subhanallah, masya Allah, luar biasa dengan pun apal ngoten. Ya, pun Afdalul lailah lailatul jumu'ah, afdalun nabi Nabi Muhammad, afdalul Quran suratul Fatihah, afdalul Fatihah awwalu bismillah. Genah mbonan. Napa malih niki? Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau disimpan dulu. Jemaah rahimakumullah, mari kita membaca doa. Semoga apa yang kita usahakan di hari ini, apa yang kita niatkan di hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.